Halo, selamat sore saudara-saudaraku di mana saja berada. Kita ketemu kembali sore ini, hari Kamis, dalam breaking news Nadiem Makarim ditahan Kejaksaan Agung. Berita ini tentu eh, cukup menarik perhatian, khususnya kepada insan dan aktivis anti korupsi di Indonesia. Saya sendiri tidak begitu kaget dengan berita ini karena beberapa waktu lalu saya sudah memprediksi bakalan terjadi sejak Kejaksaan Agung meminta imigrasi untuk menetapkan nama Nadiem dalam daftar cekal ke luar negeri. Untuk lebih jelasnya kita coba membaca berita dari Detik News. Kejaksaan tetapkan Nadiem Makarim tersangka korupsi pengadaan laptop. Perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook terus diusut. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka baru. Telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM, kata Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis 4 September 2025. Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Nur Cahyo Jungkung Madio mengatakan Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan alat bukti. Tak hanya itu, penyidik juga telah memeriksa sebagai saksi termasuk saksi ahli. Berdasarkan pemeriksaan dan alat bukti, keterangan saksi ahli, petunjuk dan surat serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampitsus, pada hari ini menetapkan satu tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019-2024 katanya. Sebagai informasi, sebelumnya Nadiem telah 2 kali diperiksa dalam kasus tersebut dan Nadiem diperiksa pertama kalinya pada Senin 23 Juni yang lalu. Kemudian hari ini merupakan pemeriksaan ketiga Nadiem. Nadiem juga sudah dicegah ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak 19 Juni 2025. Kejaksaan Agung sendiri sudah menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019-2022. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara sebesar 1,98 triliun. Keempat tersangka tersebut adalah satu Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Sri Wahyuningsi atau SW. 2. Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Mulyad Shah. 3. Staf khusus Kemendikbudristek bidang pemerintahan, Juristan. Dan 4. Konsultan perorangan rancangan perbaikan infrastruktur teknologi manajemen sumber daya sekolah pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arif. Tentunya kita sangat berharap agar Kejaksaan Agung dapat menggali lebih dalam sehingga semua pihak yang terlibat dalam kasus ini dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum. Begitu juga kita sangat mengharapkan kepada Pak Nadiem agar dapat memberikan keterangan dan membuka diri serta menyampaikan keterangan sebenar-benarnya sehingga dapat terkuak siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus ini sehingga kasus ini dapat menjadi terang benderang. Demikian breaking news yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Sampai kita jumpa lagi di kesempatan berikut. Terima kasih.